Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Herani Ameliana Irawan dengan NPM 2151040057, kelas B, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya, saya dapat menyelesaikan presentasi singkat tentang wawasan Nusantara. Salawat serta salam mari kita hanturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa diucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Muluk Alfian SPDI MH selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik teman-teman, di sini ada 3 submenu yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dasar, landasan, dan tujuan wawasan Nusantara. Yang kedua, penjelasan kompleks yang terdiri dari konsepsi, hakikat, kedudukan, fungsi, dan unsur wawasan Nusantara. Yang ketiga, perkembangan perwujudan atau penerapan wawasan Nusantara di NKRI. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yakni pengertian dasar, tujuan, dan landasan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Tujuan wawasan Nusantara terbagi menjadi 3. Yang pertama, yakni mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Yang kedua, mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal ini bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku, bangsa, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Yang ketiga, menghilangkan rasa paham dan semangat kebangsaan nasionalisme dalam jiwa bangsa Indonesia. Baik, materi yang kedua yakni penjelasan kompleks yang terdiri dari konsepsi, hakikat, kedudukan, fungsi, dan unsur wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara memiliki 2 konsep dasar untuk memahaminya, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Kedua konsep ini tidak dapat berdiri sendiri dan menjadi satu kesatuan. Yang pertama, konsep Trigatra. Memahami wawasan Nusantara menjadi 3, yaitu geografis, demografis, dan strategis. Berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Yang kedua, konsep Pancagatra. Memahami wawasan Nusantara menjadi 5, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Hakikat. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional. Arti tersebut secara luas yaitu sebagai sebuah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Kedudukan wawasan Nusantara menjadi sebuah wawasan nasional bagi bangsa Indonesia dan merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia supaya tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita serta tujuan nasional. Kedudukan wawasan Nusantara menjadi landasan visional untuk menyelenggarakan kehidupan nasional dalam berbangsa dan bernegara. Fungsi terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai wawasan pembangunan. Ada beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi.
2. Sebagai konsep ketahanan nasional. Sebagai konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting di dalam perencanaan, pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. 3. Sebagai wawasan kewilayahan. Pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar dapat terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. 4. Sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pertahanan serta keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unsur terbagi menjadi 3. Yang pertama yakni wadah atau kontur. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Yang kedua, isi atau konteks. Aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, tata laku atau kondeks. Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari tata laku batiniah dan tata laku lahirniah. Materi yang ketiga yakni perkembangan perwujudan atau penerapan wawasan Nusantara di NKRI. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan terkait kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penerapan wawasan Nusantara dalam aspek-aspek kehidupan nasional terkait dengan kehidupan dan pergaulan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah dalam bidang. Yang pertama, ideologi. Ideologi terbagi menjadi 7. Yang pertama, ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh warga negara Indonesia. Yang kedua, ideologi ditanamkan pada seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, ideologi sebagai panglima. Yang keempat, ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Yang kelima, ideologi Pancasila sebagai alat untuk menyejahterakan dan mempersatukan masyarakat. Yang keenam, kalangan elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan GBHN dengan mengedepankan kepentingan bangsa. Yang ketujuh, menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Kedua, politik. Upaya menciptakan keseimbangan dan keserasian atau keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, ekonomi. Upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan harus menghindari free flag liberalis, etalisme, dan monopoli. 4. Sosial budaya. Pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya sehingga dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 5. Pertahanan dan keamanan. Upaya keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang dapat membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pendengarnya. Saya Herani Amilana Irawan dengan NPM 2151040057 memohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.